Seorang siswa melakukan percobaan osmosis menggunakan kentang dengan perlakuan di bawah ini. Seperti gambar ya, teman-teman. Berat kentang sebelum dan setelah perlakuan kemudian diukur. Pernyataan yang tepat berdasarkan percobaan tersebut adalah, jadi di sini dilakukan percobaan yang namanya percobaan osmosis ya, teman-teman. Nah, sebelumnya apakah kalian masih ingat osmosis itu apa? Osmosis. Jadi, osmosis itu adalah, saya tulis di sini, osmosis adalah perpindahan air, teman-teman. Harus diingat air ya. Perpindahan air dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju larutan yang konsentrasinya tinggi, teman-teman. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang berpindah adalah airnya, teman-teman, bukan zat terlarutnya tetapi airnya. Nah, kemudian di sini ada 3 percobaan, A, B, dan C. Yang A itu ada kentang direndam di larutan gula 30%, yang B kentangnya direndam di larutan gula 5%, dan yang C kentang direndam di air suling. Air suling itu seperti air biasa gitu ya. Tidak ada kandungan gulanya. Sekarang kita harus tentukan dulu larutan mana yang hipotonis dan yang hipertonis. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Larutan hipotonis dan yang mana yang larutan hipertonis. Nah, hipo itu artinya rendah. Berarti hipotonis adalah larutan yang konsentrasinya rendah. Saya pakai panah ya. Kemudian hipertonis adalah larutan yang konsentrasinya tinggi. Nah, sekarang kita tentukan. Di percobaan A, mana kondisi yang hipertonis dan mana kondisi yang hipotonis. Nah, di sini kan yang A itu larutan gula 30% dan larutan gula 30% itu adalah kandungan yang lumayan tinggi ya, teman-teman. Berarti larutan gula adalah yang sifatnya hipertonis. Jadi saya akan menggambarnya menggunakan panah saja. Yang gula itu hipertonis. Nah, ketika yang gulanya hipertonis berarti yang kentangnya bersifat hipotonis gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang yang B, larutan gula 5%. Nah, larutan gula 5% itu tidak tinggi ya, teman-teman, dan tidak juga rendah gitu. Jadi pas kandungannya. Nah, kalau larutan gula 5% ini konsentrasi larutannya sama dengan konsentrasi larutan di si kentang. Jadi percobaan yang ini sifatnya isotonis. Konsentrasi zat di kentang sama dengan konsentrasi zat di air. Jadi ini sama dengan ya. Nah, kemudian yang C, air suling. Nah, air suling itu kan kandungan zatnya rendah ya dibandingkan kandungan zat di dalam kentang. Berarti air suling itu sifatnya adalah hipotonis, sedangkan di dalam kentang sifatnya hipertonis, tinggi. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi biar mudah kita tentukan dulu yang mana hipertonis dan mana hipotonis. Nah, sekarang baru kita mencari bagaimana perpindahan airnya. Kita lihat ke A. Tadi kita review sebentar ya, yang osmosis itu perpindahan air dari yang konsentrasinya rendah ke yang konsentrasinya tinggi. Berarti di A berpindah dari yang hipotonis ke hipertonis. Berarti airnya akan berpindah dari mana ke mana? Dari kentang, airnya akan ke luar menuju ke larutan si gula ini ya. Yang biru ini air, teman-teman. Nah, jadi airnya berpindah dari kentang keluar ke larutan. Nah, kalau yang percobaan B ini karena dia sifatnya isotonis dalam artian konsentrasi di kentang dan konsentrasi di air itu sama, jadi ada air yang keluar dan ada air yang masuk. Jadi jumlah air yang keluar
dan air yang masuk itu sama, sehingga tidak mengubah ke jumlah air yang ada di kentang gitu ya. Nah, sekarang yang C, yang air suling. Air itu berpindah dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Berarti dari luar, dari larutan, dari air suling maksudnya masuk ke dalam kentang. Nah, sudah kan, kita sudah tahu perpindahan airnya. Sekarang kita identifikasi apa yang terjadi. Nah, yang A, karena yang A ini airnya keluar, berarti air di dalam kentang itu akan berkurang, berarti kentangnya akan mengkerut. Kalau kentangnya mengkerut, berarti sel-sel dalam kentang mengalami yang namanya plasmolisis, teman-teman. Plasmolisis atau sel-sel jadi mengkerut. Atau mengkerut, kenapa mengkerut? Karena air-airnya keluar. Nah, seperti itu. Kemudian yang isotonis ini tidak terjadi apa-apa ya, karena air yang keluar sama air yang masuk sama saja. Sekarang yang C, karena airnya pada masuk ke kentang, berarti kentangnya akan menjadi turgid namanya teman-teman. Atau membengkak sel-selnya karena kemasukan air. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau hubungannya dengan berat kentang, berarti kalau yang A, ini berat kentangnya berkurang ya karena airnya keluar. Berat berkurang. Kalau yang B tidak ada perubahan, berat tidak berubah. Kemudian yang C berarti karena airnya masuk, beratnya jadi bertambah ya teman-teman kalau kentangnya ditimbang. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke pilihan. Pernyataan yang tepat berdasarkan percobaan di atas adalah yang A, berat kentang A akan bertambah. Salah ya teman-teman, harusnya berkurang. Berat kentang B akan bertambah. Tidak, harusnya tetap. Berat kentang C ketika sebelum dan sesudah perlakuan akan sama. Salah juga ya teman-teman, harusnya beratnya bertambah. Sel kentang A akan mengalami krenasi teman-teman. Atau sel kentang C akan mengkerut. Yang C mengkerut bukan ya teman-teman, harusnya mengembang. Berarti yang benar adalah yang D. Krenasi itu sama dengan pengkerutan. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya benar untuk soal yang ini adalah yang D.